إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap insan yang hidup di dunia ini tentu akan menginginkan kesuksesan yang abadi, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi kebanyakan mereka seperti yang dikatakan oleh seorang pepatah Arab. Di dalam pepatahnya, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, engkau menginginkan kebahagiaan, tetapi engkau enggan menempuh jalannya. Fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Karena yang namanya kapal tidak akan mungkin berlayar di atas daratan, maka kesuksesan kebahagiaan dunia dan akhirat tidak akan mungkin kita raih dan kita peroleh tanpa pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, tetapi engkau tidak mampu menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal yang ada di laut tidak mungkin berlayar di atas darat. Demikianlah kesuksesan. Tidak akan mungkin kita meraihnya, kita memperolehnya tanpa pengorbanan dan perjuangan. Setiap kesuksesan dan kebahagiaan pasti membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang tidak mengenal lelah dan pantang mundur. Akan tetapi, apa itu kesuksesan yang sesungguhnya? Apa itu kebahagiaan yang abadi, yang hakiki? Di antara manusia ada yang menganggap sebuah kesuksesan itu tatkala dia memperoleh tahta jabatan yang tinggi dan banyak. Di antara manusia ada yang menganggap bahwa standar kesuksesan itu tatkala dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Dan ada pula di antara manusia yang menganggap bahwa standar kesuksesan itu tatkala dia memiliki kekuatan dan kekuasaan. Maka barang siapa yang menganggap standar kesuksesan itu dengan harta yang berlimpah ruah, maka kesudahan dan akhir perjalanan Qarun merupakan sebaik-baik pelajaran untuknya.
di mana Qarun adalah seorang hamba yang memiliki harta yang berlimpah ruah. Sampai-sampai Allah berfirman, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaih. Sesungguhnya si Qarun itu, dia termasuk dari kaum Nabi Musa, tetapi dia sombong dan congkak kepada Nabi Musa. Dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Kunci hartanya yang terbuat dari emas hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di dunia di masa itu. Bayangkan, kira-kira bagaimana kekayaannya. Kuncinya saja gembok gudang kekayaan Qarun yang terbuat dari emas itu hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di dunia. Tetapi karena dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya, dia menyangka bahwa harta adalah segala-galanya. Maka tatkala dia jauh dari Allah, Allah berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Ketika Qarun sedang memamerkan harta yang berlimpah ruah, perhiasan-perhiasan yang dia miliki, Allah perintahkan bumi untuk menggoncangkan bumi, sehingga bumi dan tanah yang dipijak oleh Qarun terbelah, dan Qarun bersama istananya terbenam dan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah hidup-hidup. Subhanallah. Secara akal tidak masuk akal, secara logika tidak logis, tetapi tidak ada yang tidak logis bagi Allah. Karena innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin berkehendak, Allah hanya menyatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan bumi untuk menelan Qarun hidup-hidup bersama istananya, padahal di sampingnya ada masyarakat yang lainnya. Padahal dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa Qarun bersama masyarakatnya. Ketika terjadi gempa, rupanya hanya gempa lokal. Yang ditelan oleh bumi hanya Qarun dan istananya. Secara akal tidak masuk akal. Tetapi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah hanya menyatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi. Tidak ada yang mampu menghentikan dan tidak ada yang mampu mengelak dan berlari darinya. Maka kesudahan Qarun sebaik-baik pelajaran bahwa harta bukanlah segala-galanya, bahwa harta bukanlah standar kesuksesan dan kebahagiaan. Dan barang siapa yang menganggap bahwa kekuatan dan kekuasaan merupakan segala-galanya dan standar kesuksesan, maka akhir hayat perjalanan Firaun sebaik-baik peringatan dan pelajaran bagi kita semua. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, fawakazahu faqadha alaih. Sekali nempeling, sekali nampar orang, langsung siapkan kuburannya, bukan mobil ambulan. Ini kekuatan Nabi Musa berhadapan dengan Qarun. Fa kharaja minha khaifa yataraqab. Musa harus keluar dari Mesir. Musa lari dari Mesir, menunjukkan Qarun memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Sampai-sampai dia berkata kepada menterinya, ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawat la'alli attala ila ilahi Musa. Wahai menteriku Haman, buatkan untukku paramik, buatkan untukku tangga. Saya mau ke langit, saya mau jumpa dengan Tuhannya Musa. Begitu sombongnya Firaun. Sampai-sampai dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi di muka bumi ini. Karena memang kekuasaan seluruh dunia di masa itu berada di tangannya. Bukan hanya satu gunung Selawah, tetapi seluruh dunia berada di dalam kekuasaan Firaun. Sehingga dia sombong. Apa yang terjadi? Allah matikan dia di tengah-tengah laut hidup-hidup. Dan Allah damparkan, campakkan mayatnya ke atas darat. Pasukannya semuanya tenggelam, tidak didapatkan jasadnya.
Khusus Fir'aun Allah tenggelamkan, kemudian Allah campakkan ke darat dari tengah laut. Secara logika tidak masuk akal, tetapi innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Ini kekuasaan Allah. Dan barang siapa yang menganggap bahwa jabatan yang diperoleh dari orang yang memiliki kekuasaan merupakan standar kesuksesan, maka kesudahan Haman, menterinya Fir'aun, sebaik-baik pelajaran dan peringatan kepada kita semua. Rupanya 3 perkara di atas yang mayoritas manusia menilai dan menganggap sebagai standar kesuksesan dan kebahagiaan, rupanya menurut Al-Quranul Karim, menurut hadis-hadis Nabi, itu bukanlah standar kesuksesan dan kebahagiaan. Lantas apa standar kesuksesan? Apa standar kebahagiaan menurut Al-Quranul Karim, menurut sunnah Nabi SAW? Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab halaman terakhir, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, apapun profesinya, apapun pangkatnya, dia tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh dialah orang yang telah meraih kesuksesan yang azimah, yang besar. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Demikian Allah tegaskan. Tetapi kematian, kita takut ataukah tidak? Kita akan berlari ataukah tidak darinya? Dia sesuatu yang pasti. Bukan itu yang paling menakutkan kita. Tetapi kematian yang pasti tersebut, dia selalu menghantui, tidak dapat diprediksi, dan dia tidak pandang bulu antara seorang yang jenderal ataukah prada, seorang yang masih muda ataukah sudah tua, berpangkat jenderal ataukah berpangkat prada. Malaikat maut tidak pandang bulu dan tidak membeda-bedakan. Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kematian, malaikat maut akan mencabut roh kamu, sekalipun kamu bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Demikian Allah katakan. Boleh saja kita menggunakan pakaian anti peluru, kita menggunakan kendaraan-kendaraan anti peluru, otot kita yang sangat kuat. Malaikat maut tidak kenal anti peluru. Malaikat maut tidak pandang bulu. Seorang yang kuat ataukah lemah, sudah tua ataukah masih muda, sudah pensiun ataukah belum, berpangkat jenderal ataukah prada, tidak pandang bulu. Kemanapun kita bersembunyi, pelor-pelor yang keluar sudah ada nama masing-masing. Setiap pelor yang keluar di dalam peperangan itu sudah tertulis kemana arahnya, kepala siapa, paha siapa, perut siapa, namanya sudah tertulis. Bisa jadi seorang profesinya seorang militer, tetapi meninggal dunianya di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Khalid bin Walid, panglima perang sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, di bagian tubuh beliau sangat banyak bekas senjata-senjata di medan perang. Tubuh beliau banyak luka. Beliau selalu berperang sebelum Islam dan setelah Islam, tetapi meninggalnya di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Kenapa? Karena pelor-pelor yang keluar di dalam perang itu sudah ada nama masing-masing, tidak akan meleset dan tidak akan tertukar. Allah menyatakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian bersembunyi, kematian, malaikat maut
akan tetap mencabut roh kamu secara tiba-tiba. Na'udzubillah, malaikat maut datang, kamu sedang minuman keras. Malaikat maut datang, kamu masih dugem di bioskop, kamu sedang dugem di dalam diskotik. Malaikat maut datang, kamu sedang berzina. Na'udzubillah, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu bersembunyi, malaikat maut akan datang mencabut nyawamu secara tiba-tiba, tanpa alamat, tanpa pemberitahuan, tanpa surat terlebih dahulu, tanpa surat peringatan. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat semua kalian mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan di dunia. Ini yang lebih mengerikan. Adapun kematian, kita takut ataukah tidak, dia tetap datang dan pasti terjadi. Tetapi yang menakutkan kita perjalanan setelah kematian, karena kematian bukanlah perjalanan akhir kita. Perjalanan yang sedang kita lakukan di dunia ini adalah fase kedua setelah fase perjalanan kita di dalam rahim ibu kita. Setelah kehidupan dunia ini masih ada lagi kehidupan yang sangat panjang, alam barzakh. Di dalam kubur kita bisa jadi ribuan tahun, jutaan tahun. Di dalamnya kita hanya menerima nikmat atau merasakan azab. Tidak ada kesempatan untuk bertobat, sekalipun kita menangis mengeluarkan air mata darah. Setelah alam barzah ada hari kiamat, hari dibangkitkan, matahari satu jengkal di atas kepala kita. Semua kita tidak berpakaian sehelai pun, tidak beralas kaki dan belum disunat. Setelah itu akan ada hisab, menunggu ditimbangkannya amalan, antara amalan yang baik dengan kejelekan. Setelah perhitungan, setelah itu akan ada perintah mengambil lembaran-lembaran catatan amal. Setelah itu juga belum selesai. Masih ada perintah untuk melewati as-sirat, sebuah jembatan yang kata sahabat Abu Musa lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang samurai. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Siapa yang mampu melintasinya? Saya dan Anda semua belum ada jaminan mampu melewati jembatan tersebut. Saya khatib yang sedang berbicara, dan Anda semua tidak ada jaminan, tidak ada ayat dan hadis yang menyebutkan nama saya dan Anda semua pasti melewatinya. Kita hanya mampu berdoa kepada Allah dan mengumpulkan bekal, yaitu iman dan ketakwaan. Karena Allah menyatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau", hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mampu melintasi jembatan tersebut yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang samurai, di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Setelah itu akan ada a'raf. Sebagian mereka ditahan antara surga dan neraka sampai ditegakkan kisas terhadap dirinya. Setelah itu barulah al-jannat wan nar, surga dan neraka. Tahukah Anda azab siksaan yang paling ringan di dalam api neraka? Rasulullah bersabda, "Inna ahwana ahli nar azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibagu." Penghuni neraka, jamaah ibadah Allah, cermati baik-baik. Ini hadis Nabi. Nabi memberitakan kepada kita siksaan yang paling ringan di dalam neraka, bukan yang paling keras. Nabi katakan, rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan, seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Baru diletakkan 2 bara api, belum diminumkan nanah penghuni neraka, belum dituangkan ke dalam mulutnya air yang mendidih, dia belum dicelup ke dalam api, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Yaghli minhuma dibab, otaknya meleleh dan meletus. Dia pun menyangka bahwa dirinya penghuni yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni yang paling ringan siksaannya. Ini yang paling ringannya. Dan satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya
ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita sempat singgah dalam neraka seminggu saja, berarti kita telah disiksa selama 7000 tahun. Subhanallah. Sebagian hari yang lain dalam neraka Allah, khamsin alfasanah, satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Masihkah kita berani meremehkan neraka Allah? Masihkah kita berani bermain-main dengan api neraka? Saudara kita mengajak sholat, malah kita jawab, kamu aja yang ke surga, saya mau ke neraka. Apa urusan lo? Gua masuk neraka, bukan lo yang masuk neraka. Lo mau masuk surga, silahkan pergi. Gua mau masuk neraka. La haula wa la quwata illa billah. Kesombongan dan kecongkakan kepada Allah Jalla wa Ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.